Shalom saudara terkasih, mari kita awali hari kita dengan mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal budi manusia, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan untuk kita di pagi ini diambil dari 2 Korintus pasal 4 ayat 16. Sebab itu kami tidak tawar hati, tapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Demikian firman Tuhan. Bila kita berbicara masalah tawar hati, itu adalah suatu sikap dan sifat di mana hilangnya semangat untuk melakukan sebuah pekerjaan. Kalau hilang semangat, maka tidak ada kekuatan kita untuk melakukan pekerjaan yang kita emban pada saat itu. Dalam kehidupannya, Rasul Paulus mengalami banyak hal. Dia sudah semakin hari semakin tua. Dan juga banyak masalah yang dia hadapi ketika dia di dalam melakukan penginjilan di tengah-tengah dunia ini. Dia semakin tua, bisa saja penyakit datang tiba-tiba, dan juga banyak hal yang bisa membuat dia lemah secara fisik di dunia ini. Karena sering mereka tidak memperoleh makanan tepat pada waktunya, sehingga membuat fisik bisa lemah. Tetapi disinilah letaknya, walaupun masalah dan problem itu dihadapi oleh seorang Paulus, dia berkata bahwa dia tidak tawar hati. Bahasa Batak mengatakan dang marnaluja, tidak pernah mengalami kecapean. Biasanya kalau orang mengalami tawar hati, itu menandakan bahwa dia telah hilang pengharapan untuk menuju kesuksesan di tengah-tengah dunia ini. Maka bila dikatakan orang yang tawar hati adalah orang yang sudah pesimis di dalam menghadapi hidupnya. Bapak Ibu saudara terkasih, kita ini adalah orang yang beriman. Kita ini adalah orang yang sudah disungguhi oleh firman Tuhan, bahwa di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil boleh terjadi dalam kehidupan kita. Maka bila dikatakan di sini, bila badan kita lemah, jangan pernah hati kita atau iman kita lemah untuk menghadapinya. Bila seseorang sakit, kita berkunjung kepadanya, selalu kita mengatakan kuatlah dan berdoalah. Karena kekuatan itu akan mendorong dia untuk melihat masa depan yang lebih indah. Dan dia bisa melihat masa depan adalah sesuatu hal yang sangat menjanjikan dalam kehidupannya. Saudara terkasih, mungkin di antara kita juga ada yang mengalami masalah, apakah itu penyakit, apakah itu ekonomi atau pekerjaan sekalipun. Dan itu bisa membuat kita seolah-olah menjadi orang yang lemah dan orang yang hilang pengharapan dalam kehidupan kita. Tetapi nats ini mengingatkan kita, bila ada sesuatu yang membuat kita lemah, jangan pernah hilang pengharapan di dalam Tuhan. Dikatakan dari sehari ke sehari, Tuhan akan selalu memberikan kekuatan itu kepada kita. Bila kita selalu berdoa dan berharap akan pengasihannya. Karena Allah kita adalah Allah yang selalu turut di dalam mengerjakan keselamatan bagi orang yang berharap akan Dia. Jalanilah hidup dan berharaplah akan kasih-Nya. Bila kita mengalami masalah, jangan pernah hilang pengharapan. Karena dalam Kristus semuanya akan kita terima di dalam sukacita. Tuhan bersama kita. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa di surga, kiranya Roh Kudus-Mu yang selalu menyertai dan memberkati kami di dalam menjalani hari-hari hidup kami.
Agar kami Tuhan tetap berpengharapan di dalam kasih setiamu. Kami menyerahkan hidup kami dan juga pekerjaan kami hanya kepada kuasa-Mu. Dan terimalah doa kami di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat pagi, salam. Tuhan memberkati dan menyertai kita. Horas.